apakah betul yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Bapak Joko Widodo ini pasalnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang itu? Gitu loh, apa betul? Itu pertanyaannya. Ya, itu disinilah yang kami masukkan ada satu penyelundupan pasal. Belum lagi nanti di bawah ada pasal 28 yang dilakukan oleh saudara Lecumanan. Nah, kebetulan juga dia masuk ke dalam penyelundupan orang yang mengaku dirinya sebagai korban. Ya, yang korban di sini adalah Bapak Joko Widodo. Lah, kenapa ada yang mengaku korban dari suatu organisasi yang mengatakan bahwa organisasinya sebagai korban? Emang organisasi makhluk hidup? Kamur, kamur, kamur. Selesai bang. Nanti pindah-pindah bang. Pindah-pindah aja, pegang siapa yang ini. Kamu sih mana tuh nggak usah. Sini. Biar background mediasinya dapat. Tolong pingpungnya ditutup biar ada tulisan mediasi. Silakan siapa yang mau ngomong? Bertiga. Sini. Ya, bertiga bisa. Sini. Pak dulu. Sini dulu. Bang Lisa. Sini. Enggak apa-apa ini. Bang Lisa sini. Biar ada forum mediasi ini. Nah. Yuk. Ya, itu nanti tukar-tukarnya di media. Itu mau dibagi ke kawan-kawan. Dan minta aku mau gambar. Maaf ya. Kamu dulu. Maaf Pak. Jadi kedua, jangan berdekatan dan suka. Nah, gitu aja. Oke, sampai. Udah ya. Bentar. Satu lagi. Oke. Ya. Fokus semua di sini. 3, 2, 1 Pak. Bagaimana hasil mediasi hari ini? Ya, pada hari ini kami melaksanakan mediasi di PN Jakarta Selatan sesuai dengan kasus Rosyoro. Pada mediasi kali ini baru pernyataan dari pihak prinsipal maupun kuasa hukum dari prinsipal. Jadi kami menyampaikan hal-hal kenapa kami melakukan gugatan. Dan kemudian oleh pihak tergugat baru akan menjawab berikutnya. Jadi pada pertemuan berikutnya. Jadi mereka akan mempelajari ini, menyampaikan kepada atasannya, kemudian mereka menjawab, dan tadi oleh mediator Ibu Meta itu akan supaya mempercepat proses mediasi ini yang dibatasi 30 hari, kemudian dalam waktu 30 hari ini bisa dipercepat dengan mengadakan grup WA bagi para penggugat maupun tergugat, supaya pihak tergugat juga bisa menjawab apa yang tadi disampaikan oleh kami, bisa dijawab melalui WA, tentu melalui Ibu mediator tadi. Dan kemudian pihak penggugat juga bisa mempelajari lagi hal-hal apa yang disampaikan oleh pihak tergugat. Jadi kami akan melakukan sidang dalam tanda petik di dalam grup WA untuk mempercepat proses. Jangan sampai 30 hari dibatasi 30 hari selesai, tapi kalau bisa sebelum 30 hari sudah bisa menyelesaikan masalah mediasi ini. Ini dari saya. Mungkin dari kuasa hukum silakan. Oke. Ya, terima kasih. Jadi sesuai disampaikan oleh Pak Mur tadi, bahwa hari ini adalah acara mediasi. Kita sebagai penggugat dan tergugat di dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya ya. Tadi diwakili oleh Bitkum. Hari ini adalah pemaparan dari penggugat. Kita sebagai kuasa hukum dan juga Pak Mur tadi telah menyampaikan alasan-alasan mengapa kita menggugat citizen lawsuit terhadap Polda, dalam hal ini Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kita tadi sudah menyampaikan beberapa alasan, nanti mungkin disampaikan oleh rekan kami. Acara hari ini adalah hanya pemaparan kami, sehingga tadi tergugat hanya menerima, hanya mendengar. Jadi belum bisa dapat menjawab hari ini.
karena mereka minta waktu. Apa yang telah kita paparkan tadi, mereka akan berdiskusi dulu, nanti baru mereka diberi waktu minggu depan untuk memberikan jawaban atas apa pemaparan kami yang kami sampaikan tadi di dalam mediasi. Nah, ini memang ada seperti disampaikan oleh Pak Mur, disediakan wadah WA Group. Artinya dalam minggu depan ini, mungkin dalam beberapa hari ini akan ada jawaban dari tergugat, sehingga kami nanti pada saat minggu depan kami bisa lebih mengetahui ya, nanti pada saat waktu minggu depan adalah berarti 1 minggu tanggal 9 kita akan diskusi, bukan diskusi ya, mediasi lagi di tempat ini juga untuk menjawab atau bagaimana nanti dari jawaban dari tergugat. Mungkin itu yang kami sampaikan. Nanti mungkin ada yang ditambahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sena bicara. Baik, mohon izin Bapak, Pak Mur, rekan saya tadi Pak Aristan, saya menambahkan, jadi sebetulnya kaitan dengan citizen lawsuit, sekali lagi, ini adalah suatu gugatan warga negara yang ditujukan kepada penyelenggara negara. Gugatannya enggak membuat orang lain dirugikan, enggak. Kita mau membuat suatu prosedur, aturan menjadi lebih baik, memberi satu kepastian siapapun. Dan kebetulan mungkin citizen lawsuit ini di dalamnya terkait dengan kasusnya Bapak Roy Suryo, ya, Dr. Tipa, ya, bisa aja citizen lawsuit ini untuk suatu kasus atau perkara yang lain, bisa, ya, apabila ada sesuatu yang tidak diatur. Ya, yang tidak diatur secara spesifik di dalam undang-undang, di dalam peraturan, ya, atau mungkin di dalam surat-surat edaran yang ada. Jadi tidak diatur secara spesifik. Nah, contoh misalkan, kalau misalkan kita mau mencuci mobil, tata urutnya gimana dulu sih? Persiapannya apa dulu sih? Nah, seperti itu. Ya, katakanlah kalau orang Muslim, kalau dia mau sholat, wudhu misalkan, wudhu itu tata urutnya gimana? Apakah dari kaki dulu? Atau dari tangan dulu, atau dari mana dulu? Hanya itu kaitan dengan prosedur yang akan kita minta. Ya, nah, apa sih permasalahannya? Ada dua hal. Ya, yang pertama tadi sudah disampaikan, ada penyelundupan pasal, diduga ya. Ya, di sini ada pasal 27A, ya, 32 ayat 1 dan pasal 35. Itu undang-undang ITE. Nah, bagaimana prosedurnya? Ini yang nangani siapa? Di Polda Metro itu ada direktorat-direktorat yang nangani. Krimum, Krimsus, Cyber. Nah, apakah semua kasus yang ditangani oleh Krimum? Oke lah, itu merupakan satu kebijakan daripada Bapak Direktur ya. Boleh-boleh aja. Cuma kita ini kan ingin kepastiannya gimana? Mekanismenya bagaimana? Satu. Kedua, pasal ini diterapkan. Langsung ditujukan kepada yang kebetulan, sekali lagi saya katakan bahwa di sini Roy Suryo dengan Dr. Tipa. Apakah betul yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Bapak Joko Widodo ini pasalnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang itu? Gitu loh. Apa betul? Itu pertanyaannya. Ya, itu disinilah yang kami masukkan. Ada satu penyelundupan pasal. Belum lagi nanti di bawah ada pasal 28 yang dilakukan oleh saudara Lecumanan. Nah, kebetulan juga dia masuk ke dalam penyelundupan orang yang mengaku dirinya sebagai korban. Ya, yang korban di sini adalah Bapak Joko Widodo. Lah, kenapa ada yang mengaku korban dari suatu organisasi yang mengatakan bahwa organisasinya lah sebagai korban? Emang organisasi makhluk hidup? Kok jadi korban? Ya kan? Enggak lah, gitu kan? Nah, inilah yang harus betul-betul ingin mendapatkan satu kepastian, ya, dari pelaksana penyidikan, yaitu di Polda Metro Jaya. Ya, kebetulan yang saya tahu, seingat saya, di Indonesia ini yang menjadi barometer kepolisian se-Indonesia ini, ya, itu Polda Metro Jaya. Nah, kalau Polda Metro Jaya memberikan suatu contoh yang kurang bagus, ya, artinya tidak memenuhi, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka bagaimana dengan polda-polda yang lainnya? Gitu loh, ya. Nah, makanya kami
memohon melalui Citizen Watch ini, semoga terketuk hatinya para pimpinan penegak hukum, khususnya di kepolisian, tolonglah kalau memang mau membuat suatu aturan, apakah boleh orang mengaku sebagai korban, ya, sementara dia bukan korban? Apakah boleh suatu badan organisasi dia sebagai korban, sementara dia adalah bukan manusia, ya? Nah, apakah boleh ada pasal-pasal yang dimasukkan? Padahal di SPKT itu ada yang namanya konsultan hukum sebelum penerapan pasal-pasal paling melapor. Coba tanya aja, orang kalau melapor apa juga dilakukan? Dumas, pengaduan masyarakat. Ini tiba masa tiba akal, dilaporkan jadi pasal, langsung on proses seperti ini. Ya saya tidak mempermasalahkan itu, boleh aja kalau memang itu benar. Tapi kalau mungkin ada terjadi penyelundupan pasal, penyelundupan orang mengaku sebagai korban, bahkan digabung ya dari laporan yang ada di Polres itu menjadi Polda Metro Jaya. Dan sebagian kita sudah tahu semua, di dalam satu laporan yang diperiksa di Polda Metro Jaya itu sudah ada yang RJ ya. Bahkan mungkin ada yang FS3, mungkin. Tapi saya nggak berpikir ke sana, karena saya bicara di sini tentang CLS-nya saja. Mohon ada aturan yang betul-betul memberikan kepastian ke depan bagaimana proses penyidikan di kepolisian ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah sudah dipikirkan oleh pengacara bahwa di sini Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya proses mediasi ini kan terbatas ya. Sebenarnya diberikan waktu adalah 30 hari. Kalau masih ada diberikan perpanjangan lagi 30 hari. Nah, tujuan dibentuknya WA Group ini sebenarnya ini hal yang biasa. Ini dilakukan oleh mediasi. Mediator juga ada di dalam grup itu. Ini sebenarnya hanya untuk mempercepat penyelesaian ya. Sehingga untuk minggu depan jawaban yang diberikan itu oleh tergugat dalam hal ini Polda dalam bentuk WA nantinya. Kita ada beberapa dibuat dalam WA Group. Di antaranya adalah mediator, penggugat, dan tergugat. Nah, ini mereka akan sampaikan ke kita di dalam grup ini. Nanti mediator juga tahu. Oh, jadi bukan hanya penggugat dan tergugat, tapi mediator juga bisa melihat apa jawaban daripada tergugat. Nah, ini nanti pada minggu depan, pada tanggal 9, kita sudah bisa, mungkin beberapa hari sebelum tanggal 9 itu kita sudah tahu apa sih jawabannya. Sehingga nanti kita bisa lebih mempercepat mungkin nanti permasalahan apa sih jawabannya, apa yang akan kami jawab nantinya pada tanggal 9. Sebenarnya masalahnya itu aja. Dibentuknya grup WA itu hanya mempermudah saja. Begitu aja. Ini agak bias untuk mempermudah waktu atau memperjelas tentang kasus hukum yang dilakukan oleh Polda. Ya. Oke. Jadi ini sebenarnya hal yang biasa ya kalau dibentuk grup WA ini, karena supaya mungkin kedepannya ada beberapa catatan-catatan, misalnya kalau belum hadir kita bisa panggil melihat dari WA Group, itu mempermudah saja. Tapi kalau untuk memperjelas itu tergantung daripada jawaban daripada Polda. Nah, kalau Polda mempunyai jawaban yang benar, yang pas buat kita untuk mediasi, kenapa tidak, kan begitu. Jadi kita melihat nanti jawaban dari Polda seperti apa dari pemaparan kami tadi di ruang mediasi. Jadi ini masih proses. Kita belum tahu apa jawabannya. Nah, ini hanya masalah pembentukan grup aja, bukan memperjelas masalah, tidak. Ini tergantung daripada nanti jawaban dari tergugat. Kalau memang menurut kami jawabannya bagus untuk mediasi, kenapa tidak, kan begitu. Begitu.